Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya tholibat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlebih saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beribadah. Semoga puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah dan tetap semangat ya salihah. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema 9, yaitu subtema 2. Materinya energi dan wawancara. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tidak lupa Ustazah selalu ingatkan untuk siapkan bukunya, buku paketnya, buku tulis dan juga alat tulisnya ya salihah. Setelah semuanya sudah siap, dan jangan lupa berdoa. Nah, setelah berdoa kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang IPA, yaitu energi, dan bahasa Indonesianya tentang wawancara. Nah, jadi kita akan mengulang materi kita yang sebelumnya ya. Jadi kita sudah belajar nih tentang energi pada semester 1. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Nah, ada yang ingat nggak apa itu energi? Nah, seperti yang dilihat di layarnya, energi adalah kemampuan suatu benda atau orang untuk melakukan suatu usaha atau gerak. Oke, barakallahu fiik. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang sumber energi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam energi. Ada yang masih ingat apa saja sih macam-macam energi itu? Nah, yang pertama ada energi panas. Apa itu energi panas? Yaitu energi bisa juga disebut dengan energi kalor. Yaitu energi panas ini terbesar di bumi adalah matahari. Nah, energi panas ini kita manfaatkan untuk mengeringkan baju atau memanaskan benda ya. Kalau misalnya kita lagi kedinginan, kita berjemur biar hangat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada energi bunyi. Jadi dihasilkan dari benda-benda energi bunyi ini berasal dari benda-benda yang dibenturkan. Ya, jadi misal nih kalau kalian benturkan dua benda, nanti akan ada bunyinya ya. Itu dia energi bunyi. Misalnya suara klakson motor atau enggak suara meja yang kalian pukul, seperti itu. Nah, yang ketiga ada energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang memiliki arus listrik. Nah, biasanya kita jumpai di peralatan rumah tangga di rumah kita ya. Ada lampu, kipas, dan lain sebagainya. Nah, selain tiga ini, kita juga sudah belajar nih kemarin macam-macam energi. Ada energi gerak, terus ada energi cahaya. Selain itu ada energi kimia. Masih banyak lagi ya. Silakan dibuka buku semester 1-nya. Nah, selanjutnya, jadi energi itu dia bisa berubah bentuknya. Nah, kita lihat ya contoh yang pertama. Ya, dari energi listrik ke energi panas. Ada contohnya penggunaan oven, water heater, kompor listrik, dan setrika. Nah, jadi dari energi listrik ini kita bisa setrika karena ada energi listrik yang diubah ke energi panas. Nah, makanya baju-baju antuna semua bisa rapi karena energi panas dari listrik itu ya salihah. Oke, nah yang kedua ada energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya paling gampang kalian temukan itu di kipas angin. Nah, awalnya kan belum dinyalakan. Setelah kalian nyalakan, setelah kalian sambungkan ke listrik, kipas anginnya jadi bisa bergerak. Jadi ada perpindahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Selanjutnya ada dari energi listrik ke energi cahaya. Nah, yang paling sering kita lihat yaitu ada TV, LCD, dan lampu. Nah, tanpa adanya listrik, lampu di rumah kita tidak akan bisa nyala ya salihah. Jadi dari energi listrik diubah ke energi cahaya sehingga lampunya bisa menyala. Ya, selanjutnya ada energi listrik menjadi bunyi. Itu ada pada blender, bel sekolah, dan masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya ada energi minyak bumi menjadi
energi gerak. Nah, itu pada mobil atau motor kalian. Jadi baru bisa bergerak mobil atau motornya itu harus ada bensinnya. Nah, bensin ini merupakan minyak bumi. Nah, jadi dia berubah, dia jadi energi gerak nanti. Selanjutnya ada energi gerak ke energi listrik. Nah, contohnya ini ada pembangkit listrik tenaga air atau angin, atau yang sering kita lihat di pinggir kali atau sungai ada kincir misalnya. Itu dari gerak yang dihasilkan oleh kincir bisa menghasilkan energi listrik. Jadi airnya ditampung, air yang di dalam jumlah besar itu ditampung, biasanya ada di bendungan ya. Selanjutnya ada energi panas ke energi listrik. Nah, itu ada di panel surya. Nah, sudah kita pelajari ya, sudah kita lihat contoh-contohnya pada semester kemarin. Diingat kembali bagaimana sih rupa panel surya itu ya. Nah, selain dari contoh-contoh ini, masih banyak lagi perubahan energi yang terjadi di kehidupan kita ya, Salihah. Jadi nggak hanya ini saja. Contohnya ada energi kimia jadi cahaya, yaitu pada lilin yang dibakar. Dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, antara narasumber dan juga pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membuat atau belajar tentang cara membuat laporan wawancara. Nah, di buku kalian itu sudah ada ya, silakan dibuka di bukunya halaman 23-24. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan saat membuat laporan wawancara. Yang pertama, ada menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Nah, yang kedua, kalian tuliskan daftar pertanyaan yang kalian ajukan serta jawaban dari narasumber kalian. Nah, yang ketiga, ada menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Kesimpulan mencakup hal penting dari pembicaraan, kritik, dan saran terkait topik wawancara. Nah, jadi seperti ini tampilannya laporan hasil wawancara. Jadi ada di atasnya pewawancara dan juga ada narasumbernya, ada topiknya. Misal kalian angkat tentang energi apa yang dibutuhkan untuk kita saat berpuasa. Apa saja sumber energinya, misal topiknya. Nah, kalian tulis di situ. Terus waktunya, kalian tentukan jam berapa kira-kira kalian mulai wawancaranya, sampai jam berapa dan di mana. Nah, jangan lupa di bagian daftar pertanyaannya, kalian tuliskan pertanyaan yang kalian ajukan dan juga jawaban dari narasumber kalian. Jadi jawaban dari narasumber ini jangan kalian ubah ya. Oke, nah setelah kalian dapatkan semua jawaban, yang terakhir kalian tuliskan kesimpulannya. Jadi kalian simpulkan nih jawabannya dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir, kalian simpulkan di bawahnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang tugas kalian, nah di sini ya udah jelas. Jadi nanti kalian lakukan wawancara dengan orang tua kalian atau teman kalian di rumah. Nah, topiknya itu tentang Ramadan. Jadi boleh tentang apapun yang berkaitan dengan Ramadan, boleh kiat-kiat biar kuat puasanya, makanan apa saja yang jadi sumber energi kalian, atau kiat untuk bisa menghatam Al-Quran selama puasa. Jadi silakan ya ditanyakan di wawancara kalian ya. Tanyakan menurut kalian siapa narasumber yang cocok ya. Itu tugasnya Salihah. Nah, selain itu di buku kalian juga di halaman 25-27 itu ada latihan. Nah, kalian kerjakan. Jadi, setelah kalian wawancara, kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 25-27 ini ya. Nah, semua soalnya dikerjakan ya, baik yang muatan IPA maupun muatan bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah dikerjakan, jangan lupa difotokan lalu dikirim ke wali kelas masing-masing. Selain itu, tugas ini waktunya agak lama ya, jadi bisa sampai pekan depannya baru kalian kumpulkan, karena meringankan kalian berhubung kalian sedang berpuasa juga ya, dan juga tugasnya ada 2, jadi waktunya agak lama.
Tapi karena waktunya agak lama, bukan berarti kalian enggak mengerjakan. Diusahakan untuk dikerjakan di awal waktu, di awal pemberian tugas ya. Jadi pada saat kalian wawancara, kalian tidak perlu memvideokan. Jadi kalian hanya mengumpulkan laporan seperti tadi ya. Jadi tidak divideokan. Hanya bentuk laporannya saja yang kalian kirimkan. Jadi ditulis dalam bentuk yang rapi, serapi mungkin ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa ya, di bulan puasa ini kalian banyak-banyak murojaah, banyak-banyak baca Al-Quran ya, salihah, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Jangan gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi biar dapat pahalanya tuh banyak, gitu ya. Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu ya salihah, apakah kita tahun depan bisa berada di bulan ini, kayak gitu ya salihah ya. Nah, karena kita sudah berada di akhir pertemuan, mari kita tutup sama-sama pertemuan kita kali ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.